kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan, Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. sekali lagi, maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi, sungguh besar. Sungguh besar Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mengawali PA Klasis ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kami, sehingga kami semuanya boleh bersatu hati, bersekutu walaupun kami melalui ibadah online ini. Tuhan berkati PA Klasis yang kami selenggarakan saat ini, Tuhan sertai dari awal sampai dengan akhir, menjadi berkat bagi kami semua. Setiap rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia dan tim boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ini menjadi sarana pemeliharaan iman bagi kami dan juga menyemangati kami untuk menapaki kehidupan bersama dengan Engkau. Berkati kami semuanya dari rumah kami masing-masing supaya kami boleh berfokus, bersatu hati. Jarak bukan menjadi alasan bagi kami untuk kemudian tidak fokus menjalani dan mengikuti rangkaian acara ini dengan baik. Kami serahkan sepenuhnya PA ini kepadamu, Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Boleh tepuk tangan teman-teman yang ada di sini? Senang sekali kami dari Komisi Pemuda GKJ Kota Gede Yogyakarta bisa menyapa teman-teman dari Klasis Yogyakarta Selatan di acara ibadah ekspresif Klasis Yogyakarta Selatan. Yeay! Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung dan teman-teman menikmati di rumah masing-masing atau lagi ada acara lain gitu ya, menonton di kanalnya Kompak GKJ Kota Gede,
semoga tidak mengurangi sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman, saya ajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menaikkan satu pujian, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita pujikan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oke, boleh tepuk tangan yang ada di sini? Kedengeran nggak ya? Semoga kedengeran ya. Tadi lagu serukan namanya, semoga teman-teman di rumah bisa merasakan sukacita dan bisa merasakan kegembiraan yang kami rasakan di sini. Oke, selanjutnya di ibadah ekspresif kali ini kami dari Komisi Pemuda GKJ Kota Gede Yogyakarta mengangkat tema Growing Together atau bertumbuh bersama. Dari tema ini kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya kebersamaan. Dengan bersama ketika kita jatuh ada yang mengangkat. Ketika kita tidak mampu ada yang mendorong dan memampukan kita. Mari teman-teman kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan renungan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Mari kita satukan hati kita siapkan pikiran kita naikkan satu pujian, berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Selamat petang, kawan-kawan muda dari Klasis Yogyakarta Selatan Gereja-Gereja Kristen Jawa. Kita bertemu lagi ya, walaupun tidak secara fisik, tapi kita patut bersyukur sekali karena kita dikaruniai teknologi yang masih memungkinkan kita untuk bisa bersekutu secara digital, begitu. Bersekutu di dalam atau dengan media digital. Ini kan pas banget dengan tema hari ulang tahun Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa. Bersekutu tanpa bertemu. Maksudnya kita tetap bisa bersekutu tanpa harus bertemu secara fisik. Ada sih pertemuannya tetapi secara digital begitu. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama ngobrol tentang tema yang menurut saya keren sih. Tema yang dipilih oleh panitia ini, growing together, bertumbuh bersama. Nah, tentu saja nanti kita akan mendiskusikan tema ini, memperjumpakannya dengan kebenaran sabda Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu, kendati tidak secara fisik, tetapi secara digital. Kami bersyukur buat teknologi yang adalah karunia-Mu yang memungkinkan kami untuk bisa bersekutu tanpa bertemu. Dan Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena kami bersama diajak oleh panitia untuk merenungkan sebuah tema yang sekaligus menjadi kerinduan kami, yakni untuk bisa bertumbuh
bersama. Tentu saja Tuhan, kami membutuhkan arahan, kami membutuhkan petunjuk, kami membutuhkan kisaran daripada-Mu. Oleh sebab itu kami akan bersekutu di sekitar kebenaran sabda Tuhan. Kami akan membaca sebagian dari isi Alkitab kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu hadir, membuka hati dan mencerahkan pikiran kami sehingga kami mampu memahami dan meresapi apa kehendak-Mu. Dan nantinya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus juga yang akan menyertai kami sehingga kami dimampukan untuk memelihara serta mewujud nyatakan kehendak Tuhan itu, kebenaran sabda Tuhan itu di dalam keseharian hidup kami. Nah, bersabdalah ya Tuhan, karena sungguh kami semua yang bersekutu pada saat ini tidak sekadar siap, tapi bahkan rindu mendengarkan kebenaran sabda. Dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur dan memohon. Amin. Teman-teman, di dalam term of reverence terkait dengan tema growing together ini yang dikirimkan oleh panitia kepada saya, uraian tentang tema ini, mengapa tema ini yang dipilih gitu ya, diawali dengan sebuah ilustrasi yang menurut saya unik gitu ya. Karena dia diawali dengan ilustrasi tentang sebuah permainan yang saya yakin pasti teman-teman itu familiar dengan permainan ini. Bahkan mungkin lebih akrab dengan permainan ini ketimbang saya. Permainan ini adalah Steko Uno. Tahulah ya apa itu Steko Uno. Itu kan permainan menyusun bilah-bilah itu, stacking gitu kan. Tetapi aturan penyusunannya itu diadaptasi dari permainan kartu Uno. Saya nggak perlulah menjelaskan panjang lebar. Saya yakin 100% hakul yakin teman-teman ngerti. Dan bahkan lebih ngerti ketimbang saya. Nah, bagi saya pilihan ilustrasi awal ini menarik. Karena di satu sisi ya, betul, permainan Steko Uno ini membutuhkan sampai batas tertentu kerjasama. Karena permainan ini kan juga menyuguhkan kepada kita ketegangan dan ketertarikan untuk bisa menyusun setinggi mungkin. Jadi itu membuat kita hati-hati sekali, lalu kita menempatkannya dan nanti kita berharap teman-teman kita juga cukup hati-hati sehingga kita menempatkannya dengan baik sehingga nanti itu bisa tinggi tumpukannya dan kalau bentuknya mekak-mekok tetapi tetap bisa berdiri itu kan wah keren banget itu. Nanti pasti malah bisa difoto, di-upload di Instagram gitu kan. Wah, keren. Di satu sisi ada sisi kooperatifnya memang. Tetapi di sisi lain dan saya yakin teman-teman juga sadar namanya juga permainan, ada sisi kompetitifnya. Ada sisi bersaingnya. Ada sisi menang dan kalahnya. Kita tahu bahwa yang menang adalah, atau yang biasanya dinyatakan sebagai pemenang adalah orang terakhir yang pas duduk lalu menaruhnya ke atas itu tidak menimbulkan kerobohan tumpukan itu. Nah itu yang biasanya dianggap sebagai pemenangnya. Sebaliknya yang dianggap yang kalah adalah orang yang ketika duduk terus naruh itu di tumpukan atas dan itu menyebabkan tumpukannya ambrol. Nah itu yang dianggap, nah iki sing kalah. Jadi tetap ada menang dan kalahnya. Nah teman-teman, menurut saya, ketika kita ingin mewujudkan pertumbuhan bersama,
salah satu batu sandungan terbesarnya, salah satu penghalang terhebatnya adalah kecenderungan kuat kita untuk bersaing, berkompetisi, saling mengalahkan satu sama lain. Ya, sepanjang sejarah kompetisi itu memang tidak terhindarkan tampaknya, dan bahkan manusia sudah sejak lama terpesona pada kompetisi gitu ya. Sehingga kita mengenal sejak Olimpiade kuno begitu kan, orang sudah berkompetisi tentang siapa yang tercepat, siapa yang tertinggi dalam melompat, siapa yang terkuat gitu kan. Sitius, Altius, Fortius. Ya, kita tahu itu. Tapi kawan-kawan, bro and sis, pro konco begitu ya. Sekarang kita hidup di era yang disebut-sebut sebagai era hyper kompetitif, di mana masyarakatnya pun menjadi masyarakat yang hyper competitive society gitu kan. Sehingga bukan hal-hal yang bisa diukur saja yang bisa dikompetisikan atau dipertandingkan, ya kayak tadi siapa yang tercepat, siapa yang tertinggi, siapa yang terkuat, itu kan relatif bisa diukur ya. Sprinter misalnya, ya yang tercepat adalah yang bisa menempuh jarak 100 meter dalam waktu yang tersingkat, itu yang tercepat. Jelas, keton, ceto, welo-welo begitu kan. Yang tertinggi ya gampang, siapa yang bisa melompat tertinggi dengan galah maupun tidak dengan galah, itu kan bisa diukur. Wah, diukur rek kanggo meteran kan. So, atau yang terkuat, oke, siapa yang angkat besinya paling berat, ya kan di kilo ini kan iso. Relatif terukur lah itu, relatif objektif itu. Nah tapi sekarang ketoy opo wae itu dikompetisikan. Hal-hal yang menurut saya tidak bisa dikompetisikan itu tidak bisa diukur maksudnya ya. Itu pun lalu dikompetisikan. Contoh seperti seni musik, bernyanyi misalnya. Ya memang sampai batas tertentu kita tahu ada penyanyi yang baik dan penyanyi yang kurang baik. Tetapi sampai level tertentu itu kan hanya masalah selera. Syahibah Saufa misalnya itu kan biduan yang sangat baik gitu ya, banyak yang suka, fansnya banyak gitu kan. Apalagi kalau nyanyi tepung kanji itu kan, wah, banyak cowok-cowok yang mungkin meleleh gitu ya. Itu dia punya universe tersendiri, dia keren gitu. Tetapi di sisi lain bahwa Syahibah Saufa ini keren kan lalu tidak bisa lalu dipertandingkan misalnya dengan Blackpink yang sama-sama juga keren. Tapi bagaimana mempertandingkan antara Syahibah Saufa dengan Blackpink gitu? Ya angel loh. Wong apa ya, genre musiknya udah beda. Nanti orang yang fans itu juga biasanya punya selera yang berbeda. Iya angel. Tapi bayangkan hal yang semacam ini lalu misalnya dikompetisikan di dalam sebuah ajang kompetisi musik misalnya. Lalu orang berusaha mengukur siapa yang lebih keren, Syahibah Saufa atau Blackpink. Ya wangil. Tetapi kita melihat ada kompetisi-kompetisi semacam itu yang terjadi. Dan penontonnya banyak gitu kan. Tidak hanya itu loh teman-teman. Kompetisi itu bahkan juga merambah kehidupan keluarga kita. Iya loh. Kadangkala kita merasa bahwa kita berkompetisi dengan saudara kita sendiri, dengan kakak kita sendiri, dengan adik kita sendiri. Kita merasa dibanding-bandingkan, gitu. Entah itu oleh orang tua atau oleh tetangga, bahwa oh Kang Masing ini kok adine kaya ngono, oh Mbak Yuni ini kok adine kaya ngono gitu kan. Mbak Yuni mbiyen pinter lah, sehingga adine kok ora pati pinter gitu. Padahal kan ada yang disebut sebagai multiple intelligence gitu ya. Jadi
kecerdasan yang jamak gitu kan, tidak hanya masalah kecerdasan kognitif, tapi orang lalu sudah terbiasa mengkompetisikan begitu. Saya punya anak kecil usia 1 tahun lebih sedikit begitu, itu aroma kompetisinya terasa loh di antara ibu-ibu yang muda itu. Nanti saling cerita begitu, anakku sudah bisa gini, anakku sudah bisa gini, dan lalu kadang-kadang percakapan saya dengan istri saya adalah, kok anak kono iso ngene, kok anak dewi durung yo gitu. Jadi saya pun lalu terperangkap di dalam kompetisi itu di dalam keluarga. Belum lagi nanti bahkan kita bisa melihat kompetisi itu terjadi juga di dalam pelayanan loh. Oh iya, di dalam sak gereja antar komisi berkompetisi, konek wis arep laporan sidang majelis terbuka misalnya, terus ono sing laporane kurang apik gitu kan, formatnya kurang bagus, kurang runut begitu kan. Kalau mau jujur kan pasti ada, waduh komisiku ini jadi percontohan komisi-komisi yang lain. Kudune gawe laporan gawe ngene-ngene kayak komisi orang kayak komisi ngono kae. Opo kan gawe laporan kayak ada kompetisi semacam itu. Bahkan ya saya yakin ini nggak terjadi di Klasis Yogyakarta Selatan ya. Ini hanya terjadi di, kalau pakai bahasanya Pak Satheri itu, di GKJ Antariksa gitu. Iso lo PPJ ku, MC ku, singer ku berkompetisi. Apa toh bocah kae bola-bali di jadwal nyanyine falas-falas wae kok ameng menang pupurane wae gitu kan. Nah, kan sebetulnya di situ ada bukan semacam lagi ya, memang ada kompetisi karena merasa bahwa eksistensinya terancam oleh orang lain. Ketika yang lain itu sering dijadwal, maka ada sesuatu yang dia merasa kalah gitu kan, lalu berkompetisi dalam pelayanan. Itu baru di satu gereja. Antar gereja apalagi. Iya, walaupun judulnya itu Klasis, ya ini rahasia umum bahwa masing-masing komisi gereja setempat itu kan ya berkompetisi dalam batasan tertentu. Tapi ini pasti nggak terjadi di Yogyakarta Selatan lah ya. Ini sekali lagi di Klasis Antariksa gitu. Tonton, nek sing dadi panitia iku gereja kutha cilik, wah, paling garape kaya ngono-ngono wae. Si pembicaraane sipil kaya ngono kuwi, ora menarik. Saya sok tonton wae. Nek awake dhewe sing dadi panitia, lebih jos mesti daripada mereka. Ya kan? Kompetisi lagi. Bahkan yang paling absurd menurut saya yo. Salah satu yang paling absurd. PDKT wae kuwi iso dadi kompetisi kok. Bukan cuma sekadar nek yang ada ada satu cewek lalu di PDKT 2 cowok lalu ada kompetisi, ya mungkin itu tidak terhindarkan ya. Tapi saya punya pengalaman aneh tapi unik gitu. Saya punya teman seorang cowok yang lalu sangat menikmati kompetisi PDKT. Jadi kalau misalnya ada cewek nih populer yang mendekati tuh banyak cowok, wah teman saya tuh semangat 45. Piye carane dia iso ngejak cewek kuwi mlaku malah dadi ceweke. Raketang sendirian dino terus pedot ora masalah, sing penting aku tahu mlaku tahu dadian. Nek wis dadian wah ceritanya itu ngayoworo dan lain sebagainya, ngadi-adi itu. Tapi kadang-kala saya melatihan kalaupun ada cewek yang cantik gitu ya, tapi nggak terlalu populer gitu sehingga yang PDKT nggak banyak, ya dia nggak terlalu tertarik itu. Jadi ini bahkan PDKT itu aja bisa jadi kompetisi dan orang lalu bisa lebih menikmati kompetisi PDKT-nya ketimbang jadiannya. Ya, kalau kayak gitu para jombloers kasihan dong. Ini cewek-cewek atau cowok-cowok yang lalu didambakan itu cuma jadi sasaran kompetitor-kompetitor yang hanya menikmati kompetisi. Tapi that's it. Kehidupan kita lalu menjadi kehidupan yang sangat
kompetitif. Sehingga lalu saya mengajukan sebuah pertanyaan dalam bahasa Inggris gitu ya. Growing together, big question mark, tanda tanya besar. Kenapa saya kasih tanda tanya besar? Because the fact is, in order to grow in such a hyper-competitive society that we live in, we should outgrow and outcompete others. Shouldn't we? Jadi bagi saya, tema growing together, tumbuh bersama, ini menjadi tanda tanya besar. Bisakah kita mewujud nyatakannya? Tidakkah ini menjadi too good to be true? Karena pada kenyataannya kita seringkali disugesti, dipaksa oleh keadaan di sekitar kita bahwa kalau kita mau bertumbuh, kita harus bertumbuh lebih kuat daripada yang lain. Dan itu berarti kita harus mengalahkan yang lain. Kalau sampai yang lain bertumbuh lebih kuat dari kita, kita bisa hancur gitu. Itu kan tertanam, terinteriorisasi dalam diri kita. Di keluarga, di gereja, di masyarakat. Terus bagaimana kita bisa tumbuh bersama dalam hal ini? Tanda tanya besar. Dan kawan-kawan, sebetulnya Rasul Paulus tidak asing dengan masalah kompetisi ini. Rasul Paulus pun hidup di masyarakat yang kompetitif. Mungkin tidak sekompetitif sekarang ya, tapi itu kompetitif. Betapa tidak. Dia hidup di masa di mana kekaisaran Romawi itu masih terus melakukan ekspansi, masih terus melakukan invasi, menaklukkan daerah-daerah jajahan baru. Jadi ada kompetisi antar kerajaan atau antar kekaisaran yang saling mengalahkan satu sama lain. Dan dampaknya nanti tentu saja ada semacam persaingan antara warga negara Romawi dengan warga negara wilayah taklukan. Itu ada kompetisi. Itu secara geopolitik, secara sosietal gitu ya. Tapi Rasul Paulus bukan hanya berhadapan dengan situasi itu. Dia juga berhadapan dengan fakta, dengan realitas, bahwa kompetisi di masyarakat itu pada akhirnya merembes ke dalam jemaat. Dan jemaat pun lalu pada akhirnya terbiasa untuk berkompetisi satu sama lain. Salah satu kompetisi yang dialami Rasul Paulus adalah akibat favoritisme jemaat terhadap dirinya dan pekabar Injil yang lain. Contohnya misalnya Apolos. Kita bisa lihat nih di 1 Korintus 3 ayat 1-9, di surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Jadi jemaat di kota ini rupanya terbagi-bagi. Ada yang lebih terpesona sama Paulus. Wah, Paulus itu jos. Tapi ada yang lebih terpesona terhadap Apolos gitu. Wah, Apolos itu boys. Sehingga lalu ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan ini dan lain sebagainya. Dan masing-masing merasa bahwa tokoh pujaannya itu lebih daripada yang lain. Sampai Rasul Paulus itu kan ya mengingatkan, ojo lali, aku yang menanam, Apolos yang menyirami, tapi pada akhirnya pertumbuhan itu adalah dari Allah sendiri. Jadi ojo ndelok Pauluse, ojo nyawang Apolose, ojo banding-banding gitu. Tapi ingatlah bahwa kami semua adalah rekan sekerja di bawah Tuhan gitu. Dan bukankah ini juga dekat sekali dengan ya mungkin kalau zaman sekarang ya ono sing seneng karo pendito sing gondrong misalnya toh. Tapi ono sing luwih seneng nek penditone ora ono rambute gitu kan. Ya itu. Tapi itu kan nggak perlu dikompetisikan sebetulnya.
gimana cara kompetisinya gitu kan. Tapi lalu kan ada yang favoritisme semacam itu, dan itu bisa membuat fanboys dan fangirls-nya masing-masing itu lalu berkompetisi mengatakan iki sing luwih jos, iki sing luwih jos gitu. Itu dialami Paulus. Dan kompetisinya itu juga antar etnis. Kalau tadi kan antar siapa tokoh yang lalu diidolakan kan. Ini antar etnis. Dan inilah yang terjadi di kota Roma. Di kota Roma itu ada kompetisi, ada konflik antara orang Kristen dengan latar belakang etnis Yahudi dengan orang-orang Kristen dengan latar belakang etnis non-Yahudi. Biasanya di kota-kota lain yang orang Kristen Yahudi itu di atas angin. Ya, karena banyak tradisi Kristen mula-mula itu kan deket banget dengan tradisi Yahudi gitu ya. Jadi mereka lebih well versed, mereka lebih mengenal gitu kan. Lebih gampang beradaptasi dengan bentuk atau wajah kekristenan perdana ketimbang orang non-Yahudi, orang yang sama sekali asing. Jadi biasanya di kota-kota lain ini agak di atas angin gitu, orang-orang Kristen Yahudi gitu. Sehingga Paulus biasanya malah mengingatkan mereka. Tapi kebalikannya yang terjadi di kota Roma. Di kota Roma kompetisinya terjadi tapi kebalik. Justru yang kalah itu adalah, atau yang di bawah angin adalah yang komunitas Kristen yang Yahudi. Karena baru saja ada peristiwa sejarah di mana mereka harus diusir dari kota Roma gitu. Dan semua milik mereka lalu disita oleh kekaisaran gitu kan. Dan lalu akhirnya itu dekret itu dicabut, mereka boleh kembali lagi, tetapi ya wis kadung wis entek-entekan. Sehingga mereka menjadi secara sosial lebih lemah ketimbang yang non-Yahudi. Lalu mulai deh ada nyek-nyekan dari yang non-Yahudi mengatakan, aduh katanya umat pilihan, tapi lalu kalian terjerumus, terperosok, syukur. Lalu ada juga yang mengatakan, alah katanya mengikut Kristus, tapi kok mangan ngini rauleh, mangan ngono rauleh, apa wih. Itu kelihatan Paulus berhadapan dengan itu. Sehingga kan lalu dia memberikan nasihat di surat Roma ini. Nanti kalau teman-teman bisa baca secara utuh, ada bagian-bagian tertentu yang lalu menunjukkan bahwa Rasul Paulus menunjukkan pembelaannya terhadap yang lemah itu, terhadap orang-orang Kristen Yahudi itu. Itu di level komunitas ya. Kalau tadi sosial itu besar, lalu ini komunitas lebih kecil, komunitas Kristen aja ada kompetisi antar kelompok, intergroup competition. Nah, ada level lagi yang lebih kecil lingkupnya. Kompetisi interpersonal, kompetisi antar pribadi, dan yang dijadikan ukuran kompetisinya ini aneh banget, karunia Tuhan. Jadi jemaat pada saat itu memperdebatkan karunia Allah, karismata tuteu yang mana yang lebih utama. Apakah itu karunia bernubuat? Apakah itu karunia menyembuhkan orang sakit? Apakah karunia itu mengusir roh jahat? Apakah karunia mengajar? Apakah karunia memimpin? Itu lalu diperdebatkan, dan memang pada umumnya lalu sampai seperti kita sampai sekarang ya, yang lebih dianggap lebih keren itu kan karunia yang supernatural, yang adikodrati, yang suprarasional, yang wow. Nah, sampai Rasul Paulus kan mengingatkan bahwa memang kamu tuh punya karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia Tuhan. Jadi ya nggak masalah. Karena karunia-karunia itu tuh saling melengkapi. Tapi itu angel. Jadi angel tenan tuturane itu. Ya karena jemaatnya berkompetisi. Tergerak untuk berkompetisi dan sangat kompetitif. Nah terus bagaimana caranya untuk mengatasi itu?
Rasul Paulus memberikan sebuah resep yang mungkin tidak mudah, tidak sederhana, tapi ya dalam rangka mengatasi kecenderungan untuk berkompetisi, ini harus dilakukan. Dan itu bisa kita jumpai di ayat 2. Jadi saya kira ketok tahu kenapa aku mau ngajak teman-teman untuk membaca sejak ayat 1 ya. Ya karena di ayat 2 itu ada keterangan, ada nasihat yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya ya, kalau dunia ini hiperkompetitif, sangat kompetitif, apa-apa dikompetisikan, ya kalau kamu mau bertumbuh bersama, ya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi dibutuhkan perubahan dan pembaharuan budi. Kalau pakai bahasanya Thomas Kuhn, ini seorang filsuf begitu ya, nanti bisa browsing. Dibutuhkan perubahan paradigma, perubahan cara berpikir. Nah, perubahan semacam apa yang saya maksud terkait dengan tema kita, Growing Together? Bagi saya, kita perlu berubah dari kecenderungan untuk outgrowing one another atau each other. Jadi kecenderungan untuk mengalahkan pertumbuhan yang lain, saling mengalahkan pertumbuhan yang lain, kepada kecenderungan atau pola pikir untuk growing together, bertumbuh bersama. Ini harus ada pergeseran paradigma. Ya, memang masyarakat kita cenderung seperti itu, yes, tetapi saya tahu bahwa ini tidak membangun. Saya mau bergeser, bukan outgrowing each other, outgrowing one another, tetapi growing together, tumbuh bersama. Bahkan pada saat ini, saya ingin mengajak kita untuk melampaui growing together. Bagi saya, growing together itu tidak cukup. Kita perlu growing in togetherness. Bertumbuh di dalam kebersamaan. Weh, maksudnya piye Mas? Apa bedanya? Gini, kalau kita outgrowing each other atau outgrowing one another, katakanlah ini klasis Yogyakarta Selatan ya. Yang ada kita bersaing satu sama lain. Iki kompa Bright Kinasih paling jos. Iki kompa Gondokusuman paling sip. Iki kompa Kota Gede paling icikiwir gitu kan. Pokoknya semuanya lalu ingin menonjolkan diri, bersaing satu sama lain. Akhirnya gesekan dan tidak bisa bertumbuh bersama. Nanti akan kelihatan ada yang satu bertumbuh luar biasa, yang lain mengkeret, malah digembosi. Wah, yang ono cah pinter main musik ning gereja iki ayo dijak wae ning gerejane dhewe. Ben gerejane dhewe regeng. Sing gerejane kono buntlap-buntluk terjadi. Itu nggak bisa growing together. Itu nanti outgrowing one another, outgrowing each other. Nah, kita perlu meninggalkan itu menjadi growing together. Tapi kalau hanya growing together, itu bisa saja jadi gini. Ya wis, saiki ora usah saingan. Saiki do ngopeni kompane dhewe-dhewe wae. Wis, ora usah ngrusui siji lan sijine. Mlaku dhewe-dhewe, bertumbuh dhewe-dhewe. Bisa. Tetapi lalu tidak akan ada kerjasama, tidak akan ada relasi, tidak akan ada keeratan di antara kompa-kompa yang macam-macam. Kompa klasisnya ini hanya menjadi rumah kosong atau rumah yang lalu masing-masing anggotanya sibuk di dalam kamar masing-masing, ora tau ketemu, ora tau srawung. Sing penting tumbuh dewi-dewi. Tumbuh pada waktu yang bersamaan, tapi yaitu tidak ada relasi, itu growing together. Nah,
Bagi saya yang sebenarnya perlu kita perjuangkan adalah growing in togetherness, bertumbuh di dalam kebersamaan. Karena itu berarti bukan hanya ada independensi, tetapi ada interdependensi, ada kesaling bergantungan antara satu dengan yang lain, sehingga ketika yang satu bertumbuh, yang lain akan ikut mendukung. Ketika ada satu yang kurang bisa bertumbuh, yang lain akan memberikan perhatian, dan itu kan seperti tubuh, metafora tubuhnya Paulus gitu kan. Paulus kan dengan sangat baik menggambarkan bahwa kita ini tubuh Kristus. Ya ketika bagian tubuh yang satu sakit, ya seluruh tubuh merasakan. Jadi ketika ada bagian tubuh yang tidak terhormat, itulah yang lalu mendapatkan perhatian. Itu tumbuh di dalam kebersamaan, bukan tumbuh bersama-sama. Jadi itu yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman. Not just growing together, not merely growing together, but going beyond that, we have to grow in togetherness. Nah, terus mungkin teman-teman mulai ngomongnya caranya piye Mas. Dalam hal ini saya tertarik kepada apa yang lalu ditawarkan oleh seorang bernama Theo Sundermaier. Ini adalah seorang teolog Jerman gitu ya. Dia menawarkan konsep yang disebut sebagai convivence dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Spanyol itu disebut sebagai convivencia, artinya hidup dalam kebersamaan. Ya, kita pertama-tama perlu hidup dalam kebersamaan sehingga nanti kita bisa bertumbuh di dalam kebersamaan. Nah, Sundermaier mendapati bahwa bentuknya bisa macam-macam. Ekspresinya bisa macam-macam. Cara pengungkapannya bisa beragam sekali. Tetapi paling tidak dia melihat harus ada 3 pilar yang tidak tertawar. Yang mesti ada. Kalau sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah masyarakat itu mau hidup dalam kebersamaan. Convivencia atau convivence. Apa saja itu? Yang pertama, menurut Sundermaier, itu perlu ada kesediaan untuk saling menolong satu sama lain. Itu yang harus diupayakan. Dan bagi saya, ya iya, kalau kita memang mau tumbuh dalam kebersamaan, ya memang kita harus saling menolong satu sama lain. Contohnya seperti saat ini di tengah pandemi ini. Saya yakin bahwa ada mungkin gereja-gereja tertentu yang lalu sangat maju di dalam multimedianya sehingga bisa memproduksi video YouTube ataupun nanti mau daring itu secara baik, bahkan keren, bahkan wow. Tapi ada juga gereja-gereja yang lalu mungkin terbatas, tidak besar, secara finansial juga tidak terlalu kuat, sehingga ya undlap-undlub begitu. Nah, di tengah situasi seperti ini pertanyaannya, apakah gereja-gereja ini mau saling membantu? Apakah komisi-komisi pemuda ini mau saling membantu? Nah, kalau kita mau hidup di dalam kebersamaan harus saling membantu. Tetapi bukan hanya saling membantu. Yang kedua, bagi Sundermaier juga harus ada kesediaan untuk saling belajar satu sama lain. Belajar satu sama lain. Ini penting. Karena kalau kita mau bertumbuh, ya kita harus belajar. Jadi nggak bisa kalau hanya mengatakan saya yang lebih sip, saya yang mengajar. Kamu belajar ya, tugasmu belajar. Enggak. Harus ada yang docents, tetapi sekaligus juga discents. Mengajar tetapi belajar. Maksudnya piye, Mas? Ya, masing-masing kompa misalnya, itu kan punya kekasan, punya kelebihan. Nah,
bisa lah satu sama lain belajar. Oh, nek Gondokusuman ini kompane keren dalam hal ini. Wah, yuk kita awake dhewe sinau supaya kita bisa mengembangkan hal itu juga di tempat kita. Tapi tidak lalu bersaing loh, mengatakan bahwa saya kene wis luwih apik timbang Gondokusuman, enggak gitu. Tapi ada sesuatu yang bagus dari Gondokusuman, ya kita belajar. Oh, nek kota gede kuwi apike bab iki. Ya ayo sinau saka kota gede bab kuwi supaya kita pun bisa bertumbuh seperti kota gede dalam hal itu. Itu saling belajar, bertumbuh dalam kebersamaan. Tapi yang terakhir yang juga menarik dan tidak kalah penting, bahkan sangat penting ditawarkan oleh Sundermaier adalah ojo mung gotong royong sangkul sinangkul ing bot repot kuwi apik, tapi ojo mung ngono. Ojo mung sregep sinau siji lan sijine kuwi ya apik, tapi ojo mung ngono. Ada yang ketiga, yaitu ayo merayakan bersama dengan yang lain. Jadi yo ora ojo kerja sinau tok, tapi juga butuh momen-momen di mana kita bisa mensyukuri, kita bisa merayakan kebersamaan dan pertumbuhan di dalam kebersamaan itu dengan yang lain. Itu penting. Jadi 3 hal inilah yang diajukan oleh Sundermaier dan saya tawarkan kepada rekan-rekan di Klasis Yogyakarta Selatan, khususnya teman-teman Kompa. Bukan sekadar growing together, tetapi growing in togetherness. Bukan sekadar bertumbuh bersama, tetapi bertumbuhlah di dalam kebersamaan. Caranya saling tolong-menolonglah satu sama lain. Dalam kerendahan hati saling belajarlah dari satu sama lain. Dan dalam sukacita merayakanlah bersama dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan teman-teman sekalian. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan Sekali lagi, hati-Mu, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu.
mari kita satukan hati kita akan menaikkan doa syafaat dan kita juga akan berdoa untuk bangsa kita yang saat ini kita masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul di acara ibadah ekspresif. Tapi sebelum itu, mari kita naikkan satu pujian, jadikan lagu ini sebagai doa kita. Kita mau angkat satu lagu doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat untuk Indonesia, Ucapkan berkat atas Indonesia. atas Indonesia, biar kemuliaan
Saat ini, kawan-kawan, marilah kita menyatukan hati dan pikiran, menyatukan segenap diri kita di dalam doa. Kita akan memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami pada kecenderungan kuat kami untuk berkompetisi. Kecenderungan kuat kami untuk bersaing. Kecenderungan kuat kami untuk saling mengalahkan satu sama lain dalam berbagai hal. Engkau mengingatkan kami, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa kecenderungan itulah yang menghalangi kami untuk bisa bertumbuh bersama. Dan pada saat ini kami juga bersyukur ketika Engkau menyatakan panggilan-Mu dengan jernih. Betapa tidak cukup bagi kami untuk sekadar hidup bersama, tumbuh bersama. Kami pun dipanggil untuk bisa hidup dan tumbuh di dalam kebersamaan. Maka Tuhan, mampukanlah kami, tolonglah kami, supaya kami bisa lebih saling menolong satu sama lain, supaya kami lebih bisa saling belajar satu sama lain, dan pada akhirnya berilah kami kesempatan untuk bisa merayakan kehidupan ini bersama dengan yang lain. Dan dengan cara itu, kami tidak sekadar bisa tumbuh bersama, tetapi bisa sungguh-sungguh tumbuh di dalam kebersamaan. Tuhan, pada saat ini, kami ingin menyerahkan gumul juang kami masing-masing, gumul juang sahabat-sahabat kami, gumul juang orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya orang-orang muda, terkait dengan kehidupan mereka sebagai orang-orang muda tentunya. Kami ingin menyerahkan gumul juang kami semua di dalam pendidikan kami. Kami menyerahkan gumul juang kami di dalam pekerjaan kami. Kami memasrahkan gumul juang kami di dalam kehidupan cinta kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Sebaliknya Tuhan akan hadir. Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga pergumulan kami dan perjuangan kami itu bukan hanya akan berbuah baik, tetapi juga bisa menjadi kesaksian hidup yang indah bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, pada saat ini kami juga tentunya tidak henti berharap dan berdoa untuk pergumulan kami dan perjuangan kami terkait dengan pandemi COVID-19. Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa menjalankan peran kami masing-masing dengan baik. Kami bersyukur buat sudah dimulainya program vaksinasi. Tetapi pada saat yang sama kami mohon Tuhan senantiasa mengingatkan kami, khususnya bangsa ini, bahwa vaksinasi tidak akan serta-merta mengakhiri pandemi ini, dan kerjasama antara banyak pihak masih akan terus dibutuhkan. Paling tidak Tuhan, pada saat ini kami mohon Engkau sendiri yang akan mengurapi dan memampukan kami sebagai orang-orang muda untuk bisa berdisiplin melakukan 3M. Memakai masker dimanapun kami berada di ruang publik, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan di bawah air mengalir, lalu juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas kami. Tentu ini tidak mudah bagi orang-orang muda yang energik seperti kami, tapi biarlah kami melihat itu menjadi salah satu panggilan pelayanan kami, supaya kami bisa menjaga keselamatan dan kesehatan orang-orang terkasih kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan juga perjuangan pemerintah dalam merealisasikan program vaksinasi ini, di dalam juga meningkatkan 3T, testing, tracing, dan treatment yang memadai. Sehingga sungguh Tuhan, sekali lagi dengan kerjasama begitu banyak pihak, maka pandemi COVID-19 ini
boleh kami hadapi bersama-sama di dalam kebersamaan, dan nanti kami boleh menyaksikan pandemi ini berakhir juga dalam kebersamaan kami. Itulah doa dan harapan kami ya Tuhan. Doa yang kami pasrahkan sepenuhnya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay di depan laptop atau di depan HP di acara ibadah ekspresif sore hari ini. Dan sampai jumpa lagi di acara ibadah ekspresif selanjutnya. Mari kita tutup acara kita hari ini dengan satu pujian yang terakhir biar makin semangat. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan.